Yang kedua juga memberikan esensi di balik misi ini, bahwa tugas utama manusia hidup di bumi adalah membangun kemakmuran di bumi, beraktivitas dengan sukses dan bahagia, dan menjadi pribadi yang baik dalam berperilaku. Karena itulah semua hal terkait dengan misi ini diberikan isyarat-isyarat, bahkan lewat penamaan-penamaan dan diksi-diksi khusus yang mendukung dan menguatkan makna khalifah tadi, termasuk penamaan pada pelaku atau subjek misi ini sendiri yang dinamakan dengan manusia. Di antara namanya kita tadi sampaikan disebut dengan ins, yang sering disandingkan dengan jin. 18 kali pasangan ini disebutkan dalam Al-Quran. Ya ma'syaral jinni wal ins wa ma khalaqtul jinna wal ins. Ins bisa berarti sesuatu yang tampak terlihat, jin tersembunyi. Ins berarti juga pribadi yang lembut, halus. Jin kasar. Karena itu tidak ditemukan jin yang lembut, ya, jin yang ramah. Tidak ada orang kemasukan jin jadi baik gitu. Punten Ustaz, abi badai ngiringan ngaos, kemasukan jin, mustahil. Kalau tidak kata-katanya itu meracau, tindakannya pasti mengacau. Manusia terbalik, dia lembut, halus, baik, bermanfaat. Karena itu semua hal yang disebutkan dalam Al-Quran terkait fungsi tubuh manusia, semuanya selalu mengarahkan pada yang baik-baik dan mencegah dari yang tidak baik. Bahkan ketika Allah menyebutkan keturunan Adam yang akan membawa misi khalifah ini, disebutkanlah bukan sekadar namanya, tapi sifatnya pun membawa nilai kemuliaan. Buka Quran surah ke-17 ayat 70. Quran surah Al-Isra ayat ke-70. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat. Belum berhenti sampai di sini. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Walaqad karramna bani Adam, kata Allah, dan kami lekatkan kemuliaan pada seluruh anak keturunan cucu Adam. Di misi kita ini, misinya karena sangat mulia, ditunaikan dengan orang yang namanya mulia, sifatnya pun mulia. Karena itu, karena kita makhluk mulia, maka turun bimbingan langsung dari Allah, dari ujung kepala sampai ujung kaki, diarahkan semua tubuh kita berlaku mulia. Makanya saya sering mengatakan, cukup jadi manusia yang benar, yang seutuhnya, apalagi dia beriman, pasti jadi orang baik. Makanya kalau ada manusia berbuat yang tidak baik, ada yang salah dengan kemanusiaannya, ada yang keliru. Mari kita cek misalnya, apalagi kalau sudah beriman, fungsi imannya disebutkan dahulu sebelum menyebutkan fungsi tubuhnya. Karena orang beriman itu kalau benar imannya, maka kalimat itu akan mengalir dari lisan menghunjam kepada jiwa. Maka iman ini akan jadi cahaya di jiwanya, menyinari seluruh tubuhnya, dan tubuh ini akan dibimbing berbuat yang baik-baik. Karena itu saat menyebutkan fungsi tubuh dalam Al-Quran, imannya disebutkan dulu. Mari kita lihat misalnya. Pertama, Al-Quran surah ke-24 An-Nur ayat 30 misal untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Saya mulai dari mata yang paling atas. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria beriman, kalau merasa punya iman, maka imannya akan membimbing matanya, yaghuddu min absarihim, memalingkan dari yang tak mulia. Karena kita ini makhluk mulia, mata kita mata mulia, maka Allah hanya menghendaki mata ini hanya melihat yang baik-baik saja. Yang tak baik jangan dilihat. Karena kita ini orang baik, Pak. Mata kita ini mata baik, Bu. Karena mata kita mata yang baik, Allah menginginkan yang baik jangan dilihat pada yang tidak baik. Karena akan menodai kemuliaan mata ini, akan menodai kemuliaan misi yang kita bawa ini. Maaf, dari mata turun ke lisan. Buka ayat lisan, Quran surah 49 ayat 11 sampai 12. Ya ayyuhalladzina amanu, lagi-lagi iman, la yasra qaumin qaum. Hai orang-orang beriman, imanmu akan membimbing lisanmu. Jangan gunakan untuk berkata yang tidak baik, jangan saling mencela. La yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan gosip, jangan bicarakan keburukan orang. Bahkan saking pentingnya kemuliaan lisan, Nabi memberikan detail dalam hadisnya. Perhatikan kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dipertaruhkan imannya dan hisabnya di hari kiamat. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan akan dihisab di hari kiamat. Jadi kalau ada redaksi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, satu, imannya dipertaruhkan kedekatannya dengan Allah, yang kedua diingatkan kalau dia yakin akan dihisab yaumil akhir. Falyaqul khairan aw liyasmut. Maka cukup katakan lisannya yang baik-baik, atau kalau tak mampu dia diam. Anda bayangkan saking mulianya kita dan beningnya lisan ini, kata Allah jangan gunakan pada yang buruk. Kata Nabi katakan yang baik-baik, kalau tak bisa diam. Ini cuma dua ternyata di Quran itu.
Cuman dua di hadis itu. Cukuplah se-Indonesia misalnya beriman, maka demi Allah tidak akan ada kalimat-kalimat buruk terlontar dari lisan itu. Tenang kehidupan. Katakan yang baik-baik, katakan cinta, katakan sayang, katakan baik. Nah, ini katakan putus. Dibikin acara lagi. Kenapa sekarang banyak kegiatan terjadi? Karena tontonannya ya begitu. Coba lihat sinetron-sinetron yang muncul sekarang di TV. Kata-katanya mengajarkan yang kasar. Diajarkan bagaimana cara mencuri. Diajarkan perselisihan. Anak-anak SD sudah bisa tawuran di TV. Anak-anak sudah paham bagaimana cara mencela. Anak-anak sudah mengerti bagaimana cara mencoret-coret pakaian. Anak-anak sudah mengerti bagaimana cara gibah. Padahal ketika kita diturunkan menjalani misi di bumi, kata Allah, kamu mulia. Jangan nodai kemuliaan itu dengan berbuat yang buruk. Bahkan ayat tangan lebih dahsyat lagi. As-sadiqu was-sadiqatu faqtu aydiyahuma, Quran surah 5 ayat 38. Tangan kamu ini mulia, kata Allah. Daripada dipakai yang tidak mulia, udah potong aja tangannya. Aku ciptakan tangan untuk yang mulia-mulia, daripada dipakai yang tidak mulia, pakai nyolong, pakai mencuri, pakai korupsi. Aku ciptakan tangan bukan untuk itu. Kalau engkau gunakan pada yang tidak mulia, ngapain engkau punya tangan, kata Allah. Potong aja. Saking mulianya. Demikian sampai ke kaki. Ya, Quran surah misalnya ke-31 ayat 18. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan gunakan kaki untuk sombong dalam berjalan. Sombong. Itu muncul semua karena kita mulia. Kita mulia. Bahkan fitrah disebut dengan fitrah, itu punya dua makna utama. Makna pertama, kecenderungan untuk mendekat kepada Allah, kecenderungan beragama. Di dalam hati kita itu ada kecenderungan mencari Tuhan. Ya, itu sudah fitrah. Keterangannya di Quran surah ke-7 ayat 172, kalimat fitrahnya di Quran surah 30 ayat 30. Quran surah 7 ayat 172, sebelum terlahir ada dialog antara sosok janin saat ditiupkan roh usia 4 bulan, ada perjanjian dengan Allah. Direkam di Quran surah ke-7 ayat 172. Wa idz akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dan pahami, simak, ingat dengan baik ketika Rabbu mengambil perjanjian dengan anak cucu Adam sebelum terlahir ke muka bumi. Apakah siap engkau menjadikan aku sebagai Rabbu yang akan merawatmu, memberikan kebutuhan, menyembuhkan saat sakit, mengampuni kalau berdosa, memaafkan kalau salah? Kita jawab bala, tentu saja. Ada na'am, ada bala. Kalau na'am, iya, tapi maknanya masih umum. Bisa jadi di kepalanya menolak. Ada anak buah diminta oleh pimpinan, kerjakan ini, kerjakan ini, kerjakan ini. Setelah banyak pekerjaan diminta lagi, kamu kerjakan ini. Lisannya nggak bisa mengingkari karena tugas, dia katakan na'am, siap. Tapi benaknya mungkin berkata, barusan tadi diminta, sekarang minta lagi. Tapi kalau bala artinya siap tanpa pernah ada beban di pikiran, langsung. Tapi kalimatnya cuma sekali, tidak diulang. Kalau diulang jadi bahaya. Bala bala. Bala syahidna, kami bersyahadat, siap, kami saksikan. Nah karena itu ketika lahir dia punya fitrah. Fitrah untuk mendekat kepada Tuhan, fitrah beragama. Itu yang dimaksud Quran surah ke-30 Ar-Rum ayat 30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Maka hadapkan dirimu saat mencari agama itu, cari. Upayakan mendapat yang benar dengan cara yang benar. Ayo biar cari hakikat agama yang sesungguhnya. Apa yang sesungguhnya ditafsir di Quran surah ketiga ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Agama yang hak ketika Anda cari itu akan ketemu ujung-ujungnya Islam yang benar. Tapi Allah membuka, jangan paksa orang yang belum kenal, dakwahi, sampaikan. Memaksa, salah, dosa. Quran surah kedua ayat 256. La ikraha fid din. Tak boleh ada paksaan, jangan paksa orang. Makanya Islam itu indah. Toleransi itu tingkatnya paling tinggi. Jangan ajarkan toleransi pada ajaran Islam, sudah khatam. Gak boleh paksa orang, awas dosa hukumnya. Memaksa dengan cara bahkan yang paling lembut pun itu salah. Sekarang kita diuji dengan musibah, ada banjir, ada longsor, banjir bandang. Anda pengen kirim bantuan, Anda muslim, yang kena dampaknya ada yang non muslim. Kalaupun Anda ingin bantu, di situ pun jangan paksa orang dengan bantuan itu supaya memeluk Islam, gak boleh. Saya mau kasih dia biskuit, mereknya biskuit syahadat. Kalau dia makan langsung syahadat, gak boleh, dosa. Gak boleh kasih bantuan sarung, kalau nggak dikasih, kalau nggak mau katanya nggak pindah. Kalau nggak mau syahadat, tidak, haram hukumnya, nggak boleh. Islam tidak sebanding dengan nilai sarung, tidak sebanding dengan mie instan, nggak boleh. Apalagi memaksa dengan cara yang kasar, tembak orang, bom orang, ini itu nggak boleh. Makanya kalau ada Anda belajar sedikit dipaksa untuk melukai orang, ayo bom ini, oleh hancurkan ini, tinggalkan itu, karena itu jauh dari nilai keislaman yang benar. Demi Allah saya katakan ya, hati-hati ya, ada paham-paham yang keras tuh, yang ekstrim. Sebenarnya kosakatanya salah pilih, bukan radikal, Joni, ekstrim. Radikal itu dari kata radix. Radix itu akar.
kopi radix, ya, kopi yang diambil dari akarnya. Dik, sebetulnya salah kosakatanya. Radix itu sesuatu yang mengakar. Jadi kalau orang belajar agama sampai radix, sifatnya radikal, artinya punya akar agama yang kuat. Kalau akar agamanya kuat, mustahil dia berbuat sesuatu yang kasar. Ekstrim yang benar itu. Kasar, bahasa Arabnya tatarruf, gitu. Cuman karena kosakata itu berkembang, boleh jadi yang tadinya positif jadi negatif, atau negatif jadi positif. Itu biasa di hukum bahasa. Biasa. Ya, tadi saya jelaskan tentang marawis di belakang. Ya, dari negatif jadi positif. Mafaza, dari padang pasir jadi surga. Itu biasa. Nah, cuman kembali, kalau belajar Islamnya benar, mustahil muncul yang kasar-kasar. Kayak kalau ada ngajak-ngajak, yuk bikin bom panci, bom kulkas, bom open, nggak usah. Maaf ya, saya udah belajar Al-Quran yang benar, hukum-hukum yang nyata. Tinggal semua itu. Kembali ke sini. Karena itu ketika kita diciptakan sebagai manusia, membawa misi, kata Allah, sukses. Makanya bimbingan kita itu bimbingan kesuksesan. Jangan tanggung kalau belajar sampai pintar, sampai sukses. IPK 4. Kalau kerja sampai kaya, makanya banyak ayat-ayat membimbing nih bisnis yang benar begini. Supaya bisnisnya berhasil, hartanya berkah. Makanya ketika orang-orang jahiliyah banyak masuk Islam dan dia mempraktekkan teori bisnis dalam Al-Quran, kaya semua. Abdurrahman bin Auf itu modalnya cuma pakaian. Dipraktekkan ajaran Quran, dibimbing Nabi. Jadi orang paling kaya. Kapaknya terbuat dari emas. Kapaknya. Orang terkaya sekarang belum tentu punya kapak. Silahkan cek WA tuh. Minyak kayu putih cap kapak aja belum tentu punya. Abdurrahman bin Auf, pekerjaannya apa? Bantu orang Madinah, tinggal di Madinah. Sepertiga orang Madinah dibebaskan utangnya oleh Abdurrahman bin Auf. Sepertiga lagi diutangi jadi modal. Sepertiga lagi disantuni. Jadi semua orang Madinah dibantu oleh beliau. Baru satu orang. Di suksesnya nggak tanggung. Nabi punya sahabat 12.000, 38-nya jadi jenderal, panglima. Kualitas satu panglimanya bisa menaklukkan Persia dan Romawi. Khalid bin Walid. Barusan saya terangkan di Al-Azhar, Khalid datang ke Persia. Ketemu dengan Ratu Persia setelah ditaklukkan. Melihat dipegang oleh Ratu Persia satu racun dalam sebuah botol. Ditanya oleh Khalid, apa itu? Ini racun paling kuat yang kalau diminum sudah selesai, mati seketika. Ketawa Khalid. Mana? Bismillahi la yadur bismi syai'a. Dengan nama Allah nggak ada yang bisa memberikan madarat dan tidak ada yang bisa merusak dan mematikan kecuali hanya Allah. Diminum sampai habis. Ini nggak apa-apa katanya. Kata Ratu Persia-nya, kalau ada orang-orang semacam ini maka sudah selesai, tidak pernah dia bisa ditaklukkan dengan pasukannya. Khalid. Kalau pintar nggak nanggung. Ali bin Abi Thalib spesifik belajar. Pintarnya nggak nanggung. Orang banyak mengira beliau hanya pakar di bidang balaghah, tafsir. Itu ahli matematika juga. Coba antum buka kitab-kitab tafsir itu. Antum akan temukan di antara beberapa karya ada tafsir namanya Al-Jawahir. Karya Syekh Tantawi Al-Jawhari. Bab terakhirnya itu indah tuh, paparan ilmiah Al-Quran. Ada matematika Quran. Ali pernah mengatasi satu persoalan pengaduan dengan perhitungan matematika Al-Quran. Dan pemahaman biologinya kuat. Datang suami istri, suami marah menuduh istrinya berzina. Zina. Kata suaminya, hukum dia ya khalifah, dia berzina. Kata istri, saya nggak berzina. Bohong kamu, tidak. Buktinya kamu baru 6 bulan sudah melahirkan. Kata Ali, sebentar. Jangan ribut dulu. Kamu benar berzina? Tidak ya khalifah. Kamu tahu dari mana dia berzina? Ada saksi? Tidak. Cuma masa iya baru 6 bulan dia lahiran, orang 9 bulan dia lahiran. 6 bulan. Kata Ali, benar perempuan itu. Kaget dari mana dia benar? Apakah anda tidak menyimak keterangan Allah dalam Al-Quran? Disebutkan oleh beliau kemudian Quran surah 46 ayat 15 itu. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Mengandung dan menyapih menyusuinya itu 30 bulan. Di perempuan itu mengandung sampai dia menyapih, menyusui, menyapih, memberikan ASI, masanya 30 bulan. Sementara engkau temukan di Quran surah ke-31 ayat ke-14. Di situ ditemukan menyapihnya 2 tahun. Wassaynal insana biwalidayhi hamalathu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amain. Sedangkan dia disafi dalam 2 tahun. Apakah engkau tidak paham 2 tahun itu 24 bulan? Menyapih, menyusui, kalau ingin maksimal masanya 2 tahun. Al-Baqarah 233, paling kanan sebelah bawah. Wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilain. Ibu yang baru mengandung silahkan fokus memberikan ASI setelah dia melahirkan. Kalau ingin maksimal 2 tahun, di Quran surah 31 ayat 14, kalau maksimal 2 tahun selesai. 2 tahun kan 24 bulan. Di Quran surah 46 ayat ke-15, mengandung dan menyusui sampai selesai itu sempurnanya 30 bulan. Bukankah 2 tahun 24 bulan? 30 kurangi 24 kan 6, Joni. Kalau waktu itu ada Joni misalnya gitu kan. Itu kan 6. Istri kamu itu melahirkan prematur, kata Ali begitu. Itulah batasnya, itu yang disebut prematur, kata Ali. Tuh, nggak nanggung pinternya. Jadi kalau pinter sekalian. Kalau kaya sekalian. Kalau kedudukan, tinggi sekalian. Untuk apa semua ilmu, harta, dan kedudukan itu? Untuk membuat hal-hal yang baik dalam kehidupan. Ini fungsi kita. Yang pintar ayo bangun kuliah yang tinggi. Kuliah.
Cari ilmu yang bermanfaat. Jangan cuma ada di nilai IPK 4. Tidak, buktinya mana? Anda yang arsitek bangun masjid yang bagus, bangun gedung yang bermanfaat, bangun tempat-tempat yang baik. Anda ahli fisika, bikin kemudian produk-produk yang baik. Ahli kimia dipadukan di situ, bikin sabun yang baik misalnya, bikin penemuan yang baik. Sekarang saya sedang menghidupkan riset dari Al-Quran dan hadis, di riset serius sekarang, kerjasama dengan beberapa pihak-pihak tertentu. Dulu orang begitu senang riset, kita kurang sekarang meriset itu. Dulu orang tuh belajar, ada ayat Quran riset, ada hadis riset, ada banyak hal yang sedang kami riset sekarang. Kalau jadi sesuatu, itu agak menarik juga itu. Bikin yang hebat. Jangan tanggung. Termasuk itu berpengaruh kepada perilaku kita. Jangan sampai pintar, tapi kepintaran itu digunakan untuk berbuat yang salah. Pintar nipu orang, pintar mencuri, pintar berbuat buruk. Nah, tapi kenapa kemudian ada orang berusaha menempuh jalan-jalan tadi, cuman sayang di tengah jalan dia tersesat jalan, sehingga apa yang ia raih dari kedudukan, ilmu bahkan harta, tidak mendorong fungsi kekhalifahannya sebagai khalifah di muka bumi. Maaf, pernah menemukan orang pintar yang keblinger? Banyak. Bahkan dewan pakarnya Firaun, dewan pakar namanya Haman, itu kan intelektual keblinger. Dan intelektual paling keblinger pertama itu namanya iblis. Iblis itu pintar, Pak. Bu, strateginya banyak. Kita mau sholat aja, itu semuanya dipetakan dengan baik itu. Dari sejak mulai wudhu, dia punya pasukan namanya Walhan. Walhan itu tugasnya membuat orang ragu-ragu kalau habis wudhu. Udah selesai, kayaknya batal deh, kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak, dojong gue sholat padahal bau udah kemana-mana. Walhan. Begitu mau takbir, beda lagi petugas yang kedua namanya Khinzib. Ada yang menyebut Khanzab. Jadi begitu Anda mulai takbir, Allahu Akbar fayaqulu syaitanu, maka Khanzab berkata, menanamkan di benak kita, uzkur kadza, uzkur kadza. Ini yang menjadikan Anda kalau sebelum takbir bisa fokus. Begitu takbir, lisannya Allahu Akbar, tapi di kepalanya handphone hu Akbar, WhatsApp hu Akbar, Facebook hu Akbar. Itu setan rumah, dasim. Setan pasar, ada setan pasar. Jangan dikira Anda ke pasar nggak ada setan. Ada. Itu yang membuat Anda pulang ke rumah teringat barang-barang di pasar. Papa, tadi tuh mama ke supermarket ini, tasnya bagus deh, Pak. Mah biasa aja, tas mama yang sekarang punya, itu pun insya Allah isinya baik. Merek itu tak penting, mah. Yang penting apa yang mama bawa bisa mengantarkan ke surga. Iya, Pak ya. Alhamdulillah. Tapi kan tas itu juga bisa mengantarkan ke surga, Pak. Tuh.